hari kerjaannya hanya mengejar ayam satu-satunya milik orang tuanya. "Kemari Kamuli, kemari," kata Malin Kundang. Ketika Malin Kundang berhasil menangkapnya, ia selalu menyiksa ayam tersebut. "Kena ke ayam jelek," katanya. Pada suatu hari, ayah Malin hendak merantau ke negeri seberang. Konon katanya negeri seberang sangat kaya dan cari uang di sana sangat mudah. "Ayah berangkat ya Malin," kata sang ayah. "Iya ayah, hati-hati." Ayah Malin Kundang pun segera masuk ke kapal bersama penduduk lain yang hendak merantau. Kini tinggallah Malin Kundang bersama ibunya Mande Rubayah di desa yang miskin itu. Hari demi hari, ada kabar dari sang ayah. Sang ibu pun harus bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. "Ayo silahkan dibeli, ayo silahkan dibeli," kata sang ibu sambil menawarkan dagangan kuenya. Sementara Malin Kundang masih saja mengejar si burik. Pada suatu hari, Malin Kundang sedang mengejar si burik. Tiba-tiba ia terjatuh. Aduh, Malin Kundang terjatuh sangat keras. Lengannya tergores batu tajam. Lukanya cukup besar dan mengeluarkan darah. Sang ibu pun langsung mengobati luka Malin dengan penuh kasih sayang. "Luka ini akan sembuh Malin, tetapi bekas lukanya susah hilang." Malin Kundang terus menangis. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun berjalan dengan tergesa-gesa. Tak terasa, Malin Kundang kini tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Ia mulai bosan hidup di desa yang miskin itu. Ia hendak merantau ke negeri seberang seperti ayahnya. "Aku akan merantau seperti ayah." Malin Kundang pun segera meminta izin kepada ibunya. "Ibu, izinkan aku merantau ke negeri seberang ya," kata Malin kepada ibunya yang segera menjadi sedih. "Jangan anakku, kamu satu-satunya anak ibu. Ibu takut kamu tak kembali seperti ayahmu. Kalau kamu tidak kembali, ibu hidup dengan siapa?"
Ia juga menikahi gadis cantik anak seorang bangsawan. Pada suatu hari yang cerah, Malin Kundang mengajak istrinya berlayar. Mereka berlabuh ke pelabuhan kampung halaman Malin. Kabar kesuksesan Malin pun sudah terdengar sampai telinga ibunya. "Apa itu kabar anakku, Malin Kundang?" Dengan hati riang, ibu yang sudah tua dan rentah itu pun terseok-seok berjalan ke pelabuhan. "Aku yakin dia memang Malin Kundang, anakku," batin ibunya. Ketika melihat Malin Kundang dan istrinya turun dari kapal, ibunya pun langsung menghampirinya. "Malin, Malin anakku, kau pulang nak. Ibu sangat merindukanmu." Istri Malin Kundang heran dengan ibu tua yang sudah renta ini menghampiri mereka dengan berteriak-teriak. Pakaiannya compang-camping, wajahnya rentah dan lusuh. "Siapa dia, Ganda? Apa memang dia benar ibumu?" Malin Kundang gelisah. Dia tak mau istrinya tahu kalau sebenarnya ia berasal dari keluarga yang miskin. "Entahlah, Dinda, mungkin hanya pengemis tua yang meminta sedekah." Mendengar perkataan itu, ibunya langsung merasa sedih. "Masa kau tak mengenalku, anakku? Aku ini ibumu yang membesarkanmu." Malin Kundang menjadi marah. "Apa? Ibuku? Ibuku sudah lama mati. Jangan mengaku-ngaku, wahai pengemis tua." Ibunya menangis terseduh-seduh. "Aku yakin kau Malin Kundang, anakku. Lihatlah, di lenganmu ada bekas luka. Hanya Malin Kundang, anakku, yang punya bekas luka itu." Malin Kundang menjadi semakin marah. Ia menyuruh pengamalnya untuk mengusir ibu tua yang semakin terseduh-seduh itu. Dalam kesedihan dan kekecewaan yang sangat amat mendalam, Manderu Bayah berucap, "Ya Tuhan, kalau memang dia benar anakku, Malin Kundang, kukutuk jadi batu." Tiba-tiba petir menggelegar. Doar! Padahal langit sedang cerah. Perlahan Malin Kundang merasakan hal aneh di dalam tubuhnya yang menjadi semakin kaku. "Oh, tubuhku! Tubuhku kaku! Oh, tidak, tidak!" Malin Kundang sadar bahwa ia sedang dikutuk ibunya. Malin bersimpuh mencium tanah dan segera berubah menjadi batu. Terlambat sudah penyesalan Malin terhadap sikapnya yang durhaka kepada ibunya itu. Dewan juri yang saya